Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang sholat jamak dan qashar yang ada di bab 2. Silahkan dibuka bukunya di halaman 17. Nah, kira-kira anak-anak sudah tahu apa belum tentang sholat jamak itu apa dan sholat qashar itu apa? Nah, jika banyak yang belum mengetahui, mari kita bahas pengertian dari sholat jamak terlebih dahulu. Nah, dibuka halaman 18. Nah, memahami sholat jamak dan qashar, yang pertama kita lihat pengertian sholat jamak. Secara bahasa, sholat jamak yaitu sholat yang dikumpulkan. Nah, kalau secara istilah itu mengumpulkan dua sholat wajib. Dua sholat wajib yang dimaksud di sini adalah sholat fardu yang dilakukan secara beruntun dalam waktu sholat. Contohnya, semisal sholat zuhur dan asar itu kan dua waktu. Nah, itu dikerjakan di waktu zuhur atau di waktu asar. Itu namanya sholat jamak. Sholatnya dikumpulkan dalam satu waktu tanpa mengurangi rokaatnya. Jadi semisal anak-anak mau mengerjakan sholat jamak di waktu asar, zuhur dan asar, berarti anak-anak mengerjakan sholatnya itu di waktu asar. Jadi sholat zuhur dikerjakan di waktu asar bersama dengan sholat asar. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut hukum. Nah, hukum melaksanakan sholat jamak itu seperti apa? Hukumnya adalah mubah. Nah, mubah itu apa? Mubah itu boleh bagi orang yang dalam perjalanan dengan syarat-syarat yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat fardu, sebagaimana waktu sholat lazimnya. Maksudnya di sini, sholat jamak itu boleh dilakukan, akan tetapi ada syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syaratnya apa? Nah, ketika anak-anak dalam perjalanan, semisal anak-anak bepergian ke Surabaya. Nah, ketika masuk sholat zuhur, anak-anak tidak memungkinkan untuk berhenti untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, pada waktu itu semisal anak-anak masih dalam keadaan di tol. Nah, di situ tidak ada masjid dan anak-anak tidak mungkin untuk berhenti. Jadi, boleh melaksanakan sholat jamak. Nah, jadi maksudnya boleh di sini bukan boleh sembarangan nggih. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Nanti akan dibahas di halaman 19. Oke, lanjut dulu. Macam-macam sholat jamak. Nah, di sini ada dua macam sholat jamak. Silakan dilihat di halaman 19. Yang pertama ada sholat jamak takdim. Nah, jamak takdim itu apa? Jamak takdim yaitu mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan pada awal waktu. Contohnya, anak-anak mau mengerjakan sholat zuhur dan asar secara jamak. Nah, tetapi anak-anak mau mengerjakannya di sholat zuhurnya di waktu awal, bukan di waktu asar. Nah, itu namanya sholat jamak takdim. Semisal maghrib dengan isya. Nah, berarti anak-anak mengerjakan sholat isyanya di waktu maghrib. Nah, seperti itu. Kalau sholat zuhur dan asar itu dikerjakan di waktu zuhurnya. Itu kalau jamak takdim. Takdim itu artinya di awal. Nah, di awal waktu. Untuk sholat subuh tidak bisa dijamak, nggih. Karena sholat subuh itu tidak punya gandengan. Kemudian sholat yang kedua sholat jamak takhir.
Nah, tadi kalau sholat jamak takdim dilakukan di awal waktu, ini kalau takhir itu dilakukan atau dikerjakan pada akhir waktu. Contohnya, mengerjakan sholat zuhur dan asar. Nah, itu sholat zuhurnya dikerjakan bersamaan di waktu asar. Jadi, anak-anak pada waktu sholat zuhur itu tidak sholat zuhur pada waktu sholat zuhur, tapi dikerjakan di waktu asar jika sudah masuk waktu asar. Seperti itu. Ini mempermudah untuk anak-anak ketika dalam perjalanan. Jadi tidak usah atau tidak perlu sholat zuhur seperti biasa, tetapi dengan cara dijamak atau dikumpulkan. Lanjut. Nah, syarat sholat jamak. Nah, ini tadi yang Ustazah katakan, sholat jamak itu bisa dikerjakan apabila ada syarat-syarat tertentu atau anak-anak sudah memenuhi syarat-syaratnya. Apa saja? Yang pertama yaitu sedang dalam perjalanan. Nah, atau dinamakan dengan musafir. Nah, tetapi musafir ini bukan perjalanan dengan maksiat. Semisal anak-anak mau ziarah atau piknik. Piknik atau rekreasi itu boleh dijamak. Nah, akan tetapi jaraknya ini juga ada syaratnya. Jaraknya itu harus berapa jauh. Nah, di sini dijelaskan di halaman 20, silakan dibuka. Perjalanan jauhnya sekitar 80,6 km minimal itu ya. 80 kilo dari tempat tinggal kalian. Misalkan Kediri ke Surabaya itu sudah boleh untuk melaksanakan jamak. Jadi anak-anak harus tahu dari rumah ke tempat kalian piknik jaraknya itu atau bepergian itu berapa. Itu harus tahu. Itu agar kalian bisa melakukan sholat jamak. Kemudian yang B, dalam keadaan tertentu seperti hujan lebat. Nah, di sini dijelaskan diperbolehkan melaksanakan sholat jamak itu ketika keadaan tertentu seperti ada hujan lebat. Nah, itu dibolehkan menjamak. Kenapa? Karena dikhawatirkan jika hujan lebat, kemudian hujan itu bisa menghabiskan waktu sholat. Jadi misalkan anak-anak mau sholat berjamaah ke masjid. Nah, itu hujan lebat sekali dan dikhawatirkan jika anak-anak menerjang itu akan berbahaya. Jadi, anak-anak tidak bisa pergi ke masjid itu boleh dijamak. Tetapi jika anak-anak sholatnya di rumah, berarti tidak dikhawatirkan keluar dari rumah, jadi tetap sholat biasa. Nah, sholat jamak ini memang seringnya dipakai untuk perjalanan jarak jauh yang tadi minimal 80 km. Kemudian yang nomor 3 syaratnya yaitu ada dalam keadaan sakit. Nah, keadaan sakit ini tetapi sakitnya harus yang parah. Jadi tidak boleh semisal hanya sakit pilek, panas itu menjamak tidak boleh. Nah, contohnya sakit-sakit yang sulit untuk untuk beraktivitas, contohnya ketika mengalami stroke atau tidak bisa bergerak. Nah, itu boleh melaksanakan sholat jamak. Oke, lanjut. Pelaksanaan. Nah, pelaksanaan sholat jamak itu seperti apa? Nah, nanti Ustazah akan membahas tentang pelaksanaan sholat jamak takdim maupun jamak takhir sama takhir. Nah, pertama-tama kita bahas dulu cara sholat jamak takdim. Nah, contohnya ini. Sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Itu kan jamak takdim. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya?
Jadi pertama-tama anak-anak melaksanakan sholat zuhur dahulu ketika sudah masuk waktu sholat zuhur dengan niat. Silakan dibuka halaman 20. Di situ ada usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin jam'a taqdimin ma'al asri adaan imaman. Kalau jadi imam, makmuman jika jadi makmum. Jika sendiri cukup adaan lillahi ta'ala. Itu namanya sholat jamak takdim. Dikerjakan di awal waktu sholat zuhur. Setelah melakukan sholat zuhur 4 rakaat jamak takdim, kemudian anak-anak mengerjakan sholat asar 4 rakaat. Nah, dengan niat silakan dibaca atau dilihat halaman 21. Usolli fardhul asri arba'a raka'atin jam'a taqdimin ma'az zuhri adaan imaman ma'muman lillahi ta'ala. Nah, artinya saya sholat fardu asar 4 rakaat jamak takdim dengan zuhur karena Allah Ta'ala. Seperti itu caranya. Kemudian untuk sholat maghrib dan isya juga sama seperti itu. Sholat maghrib tetap dikerjakan 3 rakaat, sholat isya juga dikerjakan 4 rakaat. Jadi sholat maghrib dulu, kemudian disusul dengan sholat isya 4 rakaat seperti tadi. Untuk niat-niatnya silahkan dilihat di halaman 21 juga. Lanjut. Cara sholat jamak takhir. Nah, contohnya di sini contoh sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu sholat isya. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap dilihat di halaman 22. Ini Ustazah ambil contoh yang maghrib dan isya karena di sholat jamak takdim tadi sudah zuhur dan asar. Sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu sholat isya. Nah, kalau jamak takhir berarti sholat maghrib itu dikerjakan di akhir waktu. Maksudnya dikerjakan di sholat isyanya, bukan di sholat maghribnya. Karena kita melakukannya jamak takhir. Nah, tetapi nanti anak-anak ketika masuk waktu sholat maghrib, anak-anak harus niat ingsun sholat maghrib di waktu isya. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak melaksanakan sholat maghrib di waktu maghrib, tetapi hanya saja berniat di dalam hati kalau mengerjakan sholat maghribnya pada waktu sholat isya. Seperti itu. Nah, setelah itu ketika sudah masuk waktu isya, anak-anak segera melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat dengan niat. Nah, ini bedanya kalau niat sholat jamak takhir itu usolli fardhul maghribi salasa raka'atin jam'a takhirin ma'al isya. Nah, tadi kalau jamak takdim itu jam'a takdimin, ini kalau isya kalau takhir mohon maaf itu jamak takhirin ma'al isya'i adaan imaman makmuman lillahi ta'ala. Kemudian setelah sholat maghrib selesai, anak-anak melakukan sholat isya dengan niat usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin jam'a takhirin ma'al maghribi adaan imaman makmuman lillahi ta'ala. Seperti itu. Nah, seperti itu cara pengerjaan sholat jamak nggih. Jamak takdim maupun jamak takhir. Dari mungkin anak-anak ada yang ditanyakan, silahkan jabri Ustazah. Untuk tugasnya ini dilihat di halaman 23, tulis niat sholat jamak maghrib dengan sholat isya dikerjakan pada waktu maghrib. Nah, berarti jamak takhir dikerjakan langsung di kolom bawah ini ditulis niatnya beserta artinya nggih. Jamak maghrib dengan sholat isya. Berarti nanti niat sholat maghribnya seperti apa, isyanya seperti apa. Nah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ustazah. Jika ada
kesalahan dari penjelasan ustazah, minta maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.